Hai sobat pecinta film, selamat datang di channel animasi singkat. Channel ini membahas spoiler seputar animasi yang bisa menghibur kalian semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas spoiler sebuah film animasi keren dari negeri tirai bambu yang berjudul Neza. Film animasi ini mengisahkan seorang anak bernama Neza, yang di dalam tubuhnya tertanam pil iblis sehingga warga sangat membencinya. Namun siapa sangka, dialah yang menjadi sosok pahlawan dalam cerita ini. Penasaran bagaimana ceritanya? Mari simak alur cerita singkatnya sampai habis. Tapi sebelum itu bagi kalian yang baru melihat channel ini, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap kali ada updatean terbaru dari saya. Jangan lupa juga untuk klik like dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga dapat menikmati video ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita bahas filmnya kuy. Di awal film, diceritakan bahwa 1000 tahun lalu ada sebuah roh jahat bernama Mutiara Kehancuran. Kekuatannya bisa menyerap kekuatan ilahi dan para iblis, sehingga menyebabkan kekacauan yang sangat luar biasa pada dunia. Karena hal itu, Dewa Agung mengirim dua murid andalannya. Yang satu bernama Tai Yi dan yang satunya bernama Gong Bao. Tai Yi adalah seorang murid yang terlihat ceroboh dan suka bermalas-malasan. Namun ia merupakan murid yang sangat dipercaya oleh sang guru. Sedangkan di sisi lain, Gong Bao ialah murid yang cerdas dan menguasai banyak jurus namun hatinya dipenuhi rasa iri, dengki dan benci. Walaupun keduanya memiliki kekuatan yang hebat, namun belum mampu untuk mengalahkan Mutiara Kehancuran. Sejak saat itu, Mutiara Kehancuran terus melakukan kekacauan yang hebat bagi dunia hingga akhirnya Dewa Agung pun terpaksa menggunakan senjata pusaka untuk membakar Mutiara Kehancuran tersebut. Setelah dibakar, terbagilah kekuatannya menjadi dua bagian. Yang satu adalah roh mutiara dan yang satunya lagi adalah pil iblis. Pil iblis sangatlah berbahaya dan hampir tidak bisa dimusnahkan. Apabila terlahir sebagai manusia, maka manusia tersebut sudah ditakdirkan akan disambar petir yang luar biasa di usianya yang ke-3 tahun. Sedangkan roh mutiara adalah kebalikannya, apabila lahir sebagai manusia maka ia akan menjadi seseorang yang sangat dihargai. Setelah mengalahkan Mutiara Kehancuran, Dewa Agung memutuskan untuk memberikan roh mutiara tersebut kepada kelahiran anak Komandan Li karena telah banyak berjasa kepadanya. Komandan Li adalah manusia biasa, namun memiliki karisma dan kebijaksanaan yang tinggi. Tugas ini pun diberikan pada Tai Yi. Dan apabila berhasil, sesuai kebajikannya maka ia akan bergabung bersama 11 makhluk keemasan di langit. Sedangkan Gong Bao tentu saja sangat iri melihat hal tersebut lantaran ia beranggapan dirinya lebih pantas daripada Tai Yi. Namun ia pun tak bisa berbuat banyak. Beberapa bulan kemudian, istri Komandan Li pun akan melahirkan dan warga desa pun berkumpul di depan rumahnya untuk menyambut kelahiran anaknya tersebut. Semua orang tampak bahagia dan memberikan ucapan selamat. Namun dari kejauhan, Gong Bao terlihat memiliki niat jahat dengan melepaskan dua mantra perbudakan untuk mengendalikan orang-orang. Di sisi lain Tai Yi sedang fokus dengan pelepasan mantra. Tak lama setelah itu, tiba-tiba datang seorang pelayan memberikan bir kepada Tai Yi. Awalnya Tai Yi menolak, namun tak lama ia tak tahan dan langsung meminum semua bir tersebut. Seluruh rencana pun sesuai keinginan Gong Bao dan pelayan di sana sudah terkena mantra perbudakan dan berusaha mencuri roh mutiara. Dan saat ingin mencurinya, lotus yang sudah diberi mantra hanya Tai Yi yang bisa membukanya. Komandan Li yang cemas, kemudian mencari Tai Yi yang malah tertidur. Karena kondisi mendesak, Kapten Li memukuli perut Tai Yi hingga sadarkan diri. Namun sayangnya, saat lotus sudah terbuka, roh mutiara tersebut pun dicuri oleh satu lagi pelayan di sana yang juga terkena mantra perbudakan oleh Gong Bao. Dan bukannya roh mutiara, pil iblis pun mengarah pada janin istri Kapten Li. Sedangkan Gong Bao berhasil mencuri roh mutiara tersebut. Setelah terlahir, anak itu pun diberi nama Neza dengan sifat yang luar biasa nakalnya seperti orang yang sedang kerasukan serta membuat kekacauan di desa tersebut. Hingga akhirnya, dibacakanlah mantra gelang emas Qiankum untuk meredam kekuatan si Neza tersebut. Beberapa saat kemudian, Tai Yi bermaksud untuk membunuh Neza. Namun, berkat kasih sayang seorang ibu, Nona Ying memohon pada Tai Yi agar membiarkan Neza tetap hidup. Karena hal itu,
Kapten Lee bersumpah bahwa dia akan menjauhkan Neza dari warga serta mendidiknya jauh dari desa tersebut dan apabila Neza sampai mengganggu warga, maka Tai Yi akan memberikan hukuman pada Kapten Lee untuk menanggung seluruh kesalahan Neza. Sementara itu, Gong Bao pergi ke Istana Naga untuk menemui para makhluk perkasa yang diberikan gelar Raja Para Naga. Di bawah istana magmanya, terdapat ribuan makhluk jahat yang dibakar. Namun, para naga yang dulunya perkasa kini merasa kalau mereka juga dikucilkan dan dipenjara bersama para makhluk jahat tersebut. Kini pun mereka ingin membalaskan dendamnya. Lalu beberapa saat kemudian Raja Naga pun mengeluarkan sebuah telur yang berisi kandungan anaknya. Telur tersebut pun ditanami roh mutiara dan jadilah putra naga es bernama Aobing. Berselang beberapa waktu, Neza pun hidup jauh dari desa dan kediamannya diberi mantra perlindungan agar Neza tak bisa keluar dari tempat tersebut. Satu-satunya orang yang sering mengunjunginya ialah Nona Ying, ibunya. Sedangkan ayahnya pergi mencari Dewa Agung untuk mencari tahu cara menghentikan kutukan sambaran petir tersebut. Namun satu hari di sana sama dengan 1 tahun di bumi yang membuat mereka harus segera kembali karena kebetulan Dewa Agung juga tak berada di sana. Karena ibunya mengajaknya bermain Jianzi, Neza sangat senang akan hal itu karena permainan tersebut adalah mainan kesukaannya. Namun tak lama kemudian, datang seorang prajurit melapor kepada Nona Ying bahwa ada monster yang ingin masuk ke perbatasan desanya. Mendengar hal itu, Neza pun menjadi sangat sedih karena ibunya sangat sibuk menjalankan tugas. Neza yang merasa sangat bosan, kemudian mengadu domba penjaga gerbang hingga beradu mulut dan berkelahi. Hal tersebut pun dimanfaatkannya untuk keluar dari tempat tersebut. Seperti dugaan, Neza pun pergi mencari sensasi di desa dengan menakut-nakuti warga hingga akhirnya salah satu dari gerombolan anak-anak mengatai Neza sebagai anak iblis. Hal itu pun membuat Neza sangat marah serta menendang batu besar ke arah mereka. Namun untungnya, ayahnya dan Tai Yi yang sudah kembali ke bumi dan segera menyelamatkan gerombolan anak tersebut. Kapten Lee yang marah kemudian berdiskusi, ia mengatakan bahwa sepertinya bagaimanapun juga Neza pasti bisa lolos kalau hanya dijaga di sini. Ibunya pun mengusulkan agar mereka berhenti bekerja saja. Namun tentunya hal tersebut juga tidak bisa dilakukan. Hingga akhirnya keluarlah keputusan dari Tai Yi untuk menjadikan Neza muridnya dan akan dijadikan sebagai bagian dari tentara perang iblis keadilan. Karena tak memiliki ide lain, orang tua Neza setuju akan hal tersebut. Esok harinya, Neza melihat sebuah lukisan dan berusaha menyentuh lukisan tersebut hingga ia tertarik ke dalamnya. Dan ternyata Neza masuk ke dalam dunia lukisan yang dibuat oleh Tai Yi. Di dalam dimensi tersebut, Tai Yi bisa membuat seluruh pemandangan menggunakan kuas ajaibnya. Dengan menggunakan kuas tersebut, Tai Yi menunjukkan sedikit atraksi mewah kepada Neza. Sejak saat itu, Neza sangat tertarik dengan alat pusaka dan teknik-teknik peperangan. Ia pun rajin belajar dan hanya dalam waktu sebentar, ia mampu menguasai mantra perubahan namun tentunya tanpa melupakan sifat nakalnya. Saking terobsesi akan benda pusaka, Neza kemudian mencuri pusaka tombak api milik Tai Yi dan membakar bokongnya. Tapi tak lama setelah itu, muncullah kedua orang tua Neza dan membantu Tai Yi. Dan karena tingkah Neza yang sangat nakal, akhirnya kedua orang tuanya memutuskan untuk berbohong demi kebaikan Neza. Orang tua Neza pun berkata bahwa sebenarnya Neza adalah roh mutiara yang seharusnya sangat disukai oleh warga. Namun dulunya ia tak sengaja melukai warga karena belum mampu mengendalikan kekuatannya. Kini pun Neza diarahkan untuk membantu warga melawan iblis yang mengganggu mereka dan apabila berhasil, tentu saja warga akan kembali percaya kepada Neza. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu dan Neza telah banyak berlatih ilmu pedang dan kekuatannya sudah tak diragukan lagi. Namun dalam hal emosi, ia belum begitu bisa mengendalikannya. Ternyata, ia sedang dalam simulasi penyelamatan warga. Api-api pukulan dari Neza masih saja terlalu kuat dan melukai warga-warga yang tak bersalah dalam simulasi tersebut. Oleh karena itu, ayahnya menyuruh dia untuk 2 tahun lagi hanya belajar meditasi. Namun Neza sudah merasa siap untuk membasmi iblis. Setelah mengembalikan tombak api sekaligus mencuri kuas ajaib, ia pun menggambar keluar dimensi lukisan tersebut. Di dalam dunia manusia, kebetulan ada seekor monster laut yang akan melahap seekor anjing milik warga. Dengan kekuatannya yang barbar, ia kemudian langsung mengejar monster tersebut dan menghancurkan rumah warga hingga monster tersebut pun lari ke pantai dan menangkap anak bernama Yaya.
Ia sudah akan melarikan diri ke laut, namun tiba-tiba datang Ao Bing membekukan seluruh air tersebut. Pertemuan mereka berdua tidaklah begitu baik, lantaran Neza mengira bahwa Ao Bing juga adalah musuhnya. Sedangkan monster laut tadi berusaha memanfaatkan peluang dengan menggunakan jurus gelembung miliknya. Hal tersebut pun membuat tangan Neza dan sebagian besar tubuh Ao Bing menjadi batu. Neza yang masih bisa bergerak, memanfaatkan tubuh Ao Bing sebagai perisai dan senjata untuk menghajar dan mengalahkan monster tersebut sehingga membuatnya memberikan obat penawar dan mengembalikan Yaya. Karena sudah membantunya, Ao Bing pun sangat berterima kasih pada Neza. Tak lama setelah itu, Yaya datang memberikan bola Jianzi yang sangat disukai Neza. Ia pun bermain dengan Ao Bing dan tampak sangat bahagia. Hal itu pun membuatnya menangis terharu karena untuk pertama kalinya ia bermain Jianzi bersama seseorang selain ibunya. Sejak saat itu Ao Bing dan Neza berkenalan dan untuk pertama kalinya mereka memiliki teman bersama. Ao Bing pun memberikan sebuah cangkang kerang dan menyuruh Neza meniupnya apabila ingin bertemu dengannya. Beberapa saat kemudian masalah kembali muncul ketika warga datang mencari Yaya. Sedangkan Ao Bing segera pergi dari tempat tersebut. Para warga kemudian menuduh Neza yang menculik Yaya. Namun ia menjelaskan bahwa tadi ada monster laut dan ialah yang menyelamatkan Yaya. Tetapi warga tidak percaya karena tidak ada buktinya dan mereka pun memaki Neza di sana. Awalnya Neza berusaha untuk menenangkan emosinya dan pergi dari tempat tersebut. Namun warga yang marah kembali mengatai Neza sebagai anak iblis dan memukuli Neza dengan senjata mereka. Hal tersebut pun membuat amarah Neza meledak dan menghajar seluruh warga desa yang menghinanya. Saat Neza sudah tak terkendali, ia hampir membunuh salah satu warga di sana. Namun untungnya, Taiyi dan ayahnya kembali datang untuk menghentikannya serta di saat itulah ayahnya juga tahu kalau Neza tidak berbohong karena ada lendir monster laut yang lengket di tangannya. Di sisi lain, Ao Bing menemui ayah dan gurunya serta menceritakan tentang Neza. Raja Naga kemudian mengatakan kalau Neza itu adalah hasil dari pil iblis dan merupakan musuh terbesarnya. Ayahnya pun menyuruhnya agar tidak terganggu dengan urusan pertemanan karena nantinya Neza juga akan disambar petir di usianya yang ke-3 tahun. Dan Ao Bing pun hanya bisa menuruti hal itu. Beberapa saat kemudian seluruh naga yang terkurung memberikan satu sisik terkuatnya sebagai perisai pelindung bagi Ao Bing. Perisai ini sangat kuat dan bahkan hampir tidak bisa ditembus. Hal itu pun membuat Ao Bing merasa harus segera menyelesaikan tugasnya. Ayah Neza yang kasihan kemudian lagi-lagi membohongi Neza bahwasanya warga desa sudah dijelaskan tentang kesalahpahaman monster laut tadi. Untuk meminta maaf, warga desa akan merayakan ulang tahun ketiga Neza yang akan diadakan beberapa hari ke depan. Awalnya Neza bersikap biasa saja namun sebenarnya ia sangat senang karena akhirnya warga memperhatikannya. Saking senangnya, Neza pun menuliskan surat undangan untuk teman satu-satunya yaitu Ao Bing. Sesampainya di pantai, Neza pun meniupkan cangkang kerang untuk memanggil Ao Bing. Namun Ao Bing yang dalam keadaan tertekan hanya bisa bersikap dingin dan berkata bahwa ia pasti akan datang. Singkat cerita, pesta pun akan dimulai. Neza sedang bersiap-siap dengan menggunakan bajunya yang paling bagus. Namun tak lama setelah itu, muncullah Gong Bao yang datang menceritakan jati diri Neza yang adalah pil iblis. Hal ini tentu membuatnya sangat marah, karena selama ini orang tuanya sudah membohonginya. Dan saat berjalan, Neza terlihat sangat murung dan seperti ingin mengeluarkan amarahnya. Sedangkan Taiyi yang ingin membuat suasana lebih senang, memberikan tombak api dan sutra merah untuk Neza. Tak hanya itu, Taiyi juga memberikan hewan peliharaannya. Setelah disentuh, hewan itu pun berubah menjadi roda api yang dapat membuat Neza terbang. Neza sangat terharu saat ibunya berkata ingin melihatnya tumbuh, dan ayahnya memberikan jimat perlindungan dengan harapan dirinya selalu aman dan tentram. Namun Neza yang tak bisa menahan emosinya meledak-ledak, langsung meluapkan amarahnya. Dengan membacakan mantra matahari dan bulan, Neza bermaksud untuk membuka segel lingkaran gelang emas Qiankum. Bahkan Taiyi pun sangat terkejut kapan ia belajar mantra tersebut. Seketika gelang emas itu terlepas dan Neza berubah menjadi orang dewasa yang tampak sangat kejam. Sedangkan gelang emas tersebut dicuri oleh Gong Bao dan berkata kepada Ao Bing untuk menggunakan gelang tersebut setelah Neza berhasil membunuh Taiyi dan orang tuanya. Dan Neza sendirilah yang nantinya akan disambar petir dari langit. Saat kabut sudah memudar, maka Ao Bing lah yang akan dilihat sebagai pahlawan oleh warga desa.
Namun Ao Bing merasa tidak bisa melakukan hal tersebut karena ia sudah berutang budi pada Neza. Walaupun ia tidak bisa menyelamatkan Neza, tetapi ia harus menyelamatkan orang tua dan gurunya Neza untuk membalas budi. Seketika Ao Bing pun mengambil gelang emas itu dan pergi dari tempat tersebut. Neza yang tak terkendali kemudian menyerang orang-orang, sedangkan ayahnya mencoba untuk menghentikannya. Dengan kuas ajaibnya, Tai Yi juga berusaha membantu. Namun Sutra Merah yang diberikan berusaha untuk memberikan perlawanan dan menyerang Tai Yi kembali hingga akhirnya Tai Yi pun dikalahkan oleh sutra tersebut dan juga mengikat ayahnya. Dengan tak segan, Neza pun meleparkan tombak api ke arah ayahnya. Dan ketika hampir mengenainya, Ao Bing pun muncul menghalanginya. Ao Bing yang memiliki gelang emas kemudian memberikannya kepada Tai Yi dan menyuruhnya untuk menggunakan gelang tersebut meredam kekuatan Neza. Neza yang marah kemudian pergi dari tempat itu. Sedangkan Ao Bing ketahuan wujud aslinya saat ayah Neza mencium bau tak asing dari tubuhnya. Seketika Kapten Li pun menumpahkan air dan menarik jubahnya. Kini identitasnya pun diketahui warga yang kemudian menghinanya karena ketahuan kalau suku Nagalah yang mencuri roh mutiara tersebut. Namun beberapa saat kemudian, Gong Bao kembali muncul untuk memprovokasi Ao Bing hingga menjadi sangat emosional dan berniat mengubur seluruh desa di sana. Dengan menggunakan kedua senjatanya, ia kemudian membuat bongkahan es yang sangat besar hingga menjangkau seluruh desa dari air laut di sana. Di sisi lain, Neza yang marah terlihat memukuli pohon dan roda apinya kembali berubah menjadi hewan dan memberitahu kejadian di langit kemarin pada Neza. Ia mengatakan bahwa ayah Neza sangat putus asa dan saat akan kembali ke bumi, Dewa Awan memberitahu kalau ada cara untuk menolong Neza dari kutukannya. Namun jurus tersebut hanya bisa dilakukan apabila ada seseorang yang rela mengorbankan nyawanya dengan Neza. Sesuai perkiraan, Kapten Li rela menggantikan Neza untuk terkena sambaran petir dengan alasan yang penting anaknya tetap hidup. Mengetahui hal tersebut, Neza kemudian melihat jimat keselamatannya dan menangis terharu untuk pertama kalinya karena sang ayah. Karena sudah sadar, Neza kembali melawan Ao Bing yang sedang membekukan desanya. Walaupun dalam mode kecilnya, Neza mampu memberikan perlawanan. Sedangkan Tai Yi melawan Gong Bao seperti perselisihan mereka yang dulu. Ao Bing yang terlanjur marah berniat menguburkan seluruh desa dengan bongkahan esnya tersebut. Dan untuk terakhir kalinya, Neza menggunakan mantra pembuka segel gelang emas. Ia pun berubah menjadi seseorang dewasa lagi dan menahan bongkahan es tersebut hingga akhirnya bongkahan es tersebut hancur menjadi hujan dan tak jadi melukai warga. Sedangkan Ao Bing yang belum selesai bersama Neza, dengan wujud naganya kemudian kembali menyerang Neza. Namun sayang, ia terkunci dengan sutra merah milik Neza. Dan karena Ao Bing adalah satu-satunya teman Neza, ia pun mengampuninya. Setelah kondisi mulai tenang, Neza pun merobek jimat keselamatan pemberian ayahnya dan di sini pun Neza berkata kalau satu-satunya penyesalan terbesarnya adalah tak pernah bermain Jianzi bersama ayahnya. Seketika ia pun bersujud dan berterima kasih pada orang tuanya karena sudah membesarkannya. Tak lama setelah itu, angin dan petir pun datang mengangkat Neza dan bersiap untuk menyambarnya. Kali ini, Ao Bing yang merasa berutang budi kemudian menggunakan semua sisik naga terkuatnya untuk melindungi Neza. Namun ternyata perisai tersebut tak cukup kuat untuk menahan sambaran petir hingga akhirnya Neza dan Ao Bing pun menyatukan tangan dan menciptakan kekuatan mutiara kehancuran yang bisa menyerap petir tersebut. Setelah menyerap petir tersebut, mereka mengembalikannya sebagai serangan terakhir. Saat kedua serangan tersebut bertemu, muncullah petir-petir yang menyambar hingga gunung-gunung pun hancur. Melihat Neza dan Ao Bing yang menghadapi petir, Tai Yi kemudian mengorbankan lotus miliknya untuk membantu mereka. Setelah ledakan tersebut, tubuh Neza dan Ao Bing tak bisa diselamatkan. Namun jiwa mereka tetap utuh. Ternyata lotus Tai Yi tersebut adalah satu-satunya kunci untuk dia bergabung bersama para makhluk keemasan di langit. Dan sekarang pun sudah dikorbankan untuk membantu Neza dan Ao Bing. Di akhir cerita, langit pun mulai cerah dan warga desa yang merasa bersalah, kemudian memberikan hormat kepada Neza dan film pun berakhir di sana. Begitulah alur singkat animasi Neza. Selain pertarungannya yang epik, filmnya juga menyentuh hati. Dengan berbagai pelajaran moral yang ada di dalamnya, film ini salah satu rekomendasi untuk kalian tonton guys. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Klik like dan share ke teman kalian juga ya. Untuk cara menonton film fullnya, silakan klik link yang ada di deskripsi. Jika kalian punya saran animasi untuk saya bahas spoilernya, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di animasi singkat berikutnya.